Bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, kita semua. Dan saya percaya berkat Tuhan jadi bagian kita. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan ini. Lewat kebenaran firman Tuhan yang memberkati kami. Biar pengurapan Tuhan terus jadi bagian setiap kami. Kami rindu dilawat Tuhan lewat kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, bukakan rasa firman-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, lawat jemaat Tuhan, umat Tuhan kami semua, yang kami boleh menikmati Tuhan. Terima kasih Bapa, renungan firman Tuhan bagi kami semua, untuk memberkati kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan berkata dalam kitab Markus pasal 14 ayat 6, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Saudara-saudara, kita tahu dalam kitab Markus pasal 14 di sini ada seorang perempuan yang datang. Ketika dia datang untuk memelayani Yesus, dia mempersembahkan minyak narwastu murni yang mahal. Saudara, dia datang mau melayani Tuhan dengan apa yang ada padanya. Dalam tulisan firman Tuhan di sini, yaitu dia membawa minyak narwastu yang murni. Saya mau bicara tentang minyak yang murni. Minyak ini sangat disukai saudara-saudara. Dan minyak ini murni artinya bahwa bukan minyak yang sembarangan atau asal-asal atau abal-abal. Nah, apa hubungannya dengan kehidupan kekristenan? Apa hubungannya dengan kekristenan kita di dalam kita melayani mengiring Tuhan? Adalah bicara tentang kemurnian kita dalam kita melayani Tuhan. Adalah bicara kemurnian tentang kita kepada Tuhan, untuk kita mau menikmati Tuhan. Maka itu sebabnya ketika perempuan ini dia datang untuk mau melayani Tuhan dengan dia membawa minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Dan ini juga adalah bicara tentang prinsip pengorbanan. Dia siap berkorban untuk Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi dia siap berkorban untuk Tuhan apa yang ada padanya. Nah, prinsip siap berkorban untuk Tuhan tanpa hitung-hitungan. Di ayat sebelumnya dalam tulisan di sini ada banyak orang yang gusar, ya. Orang yang gusar dalam artian orang yang gelisah untuk urusan orang lain, yaitu untuk urusan perempuan ini yang membawa minyak narwastu yang mahal. Ketika mereka gelisah, mereka gusar, Yesus berkata kepada mereka bahwa, mengapa kamu menyusahkan dia? Saudara, dari kisah Markus pasal 14 di sini adalah seorang perempuan membawa minyak narwastu yang dipersembahkan kepada Yesus, ya, dimana ketika dia mau datang kepada Tuhan, ketika orang coba menghalangi dia, tetapi dia tidak berhenti untuk terus dia mau melaksanakan apa yang menjadi keinginannya untuk dia datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin saudara di sekitar saudara ada hal-hal yang mengganggu saudara sehingga membuat engkau kadang dihalang-halangi untuk datang pada Tuhan. Saudara-saudara, saudara yang bisa menjawabnya, iya, sama seperti orang-orang yang ada pada waktu itu, begitu gusar mereka, seolah melarang perempuan ini untuk tidak datang kepada Tuhan, membawa minyak narwastu ini kepada Tuhan. Tetapi bagi perempuan ini dia terus lakukan itu. Dan Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Saudara-saudari kasih Tuhan, perbuatan yang baik yang ditujukan kepada Tuhan. Saya sering sampaikan, mari kita mau terus lakukan sesuatu perbuatan yang baik untuk Tuhan. Dan kalau kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan kemurnian, maka saya yakin dan percaya Tuhan yang tilik saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Nah, puji Tuhan, dari kisah perempuan yang ditulis dalam kitab di sini, ketika dia memberikan minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya untuk Tuhan, sebagai sebuah sikap bahwa dia lakukan itu dengan kesungguhan. Nah, baik pun juga dalam kehidupan kita. Saudara, dalam kita melayani Tuhan, Tuhan menuntut adalah kesungguhan. Sekali lagi, kesungguhan. Jangan kita main-main dalam kita melayani mengiring Tuhan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Orang yang gusar dalam tulisan firman Tuhan di sini, mereka tidak sungguh-sungguh. Dan orang yang tidak sungguh-sungguh itu tidak akan mendapat hasilnya, saudara. Tidak. Ya, hanya orang yang mau sungguh-sungguh dengan kemurnian hati, maka akan mendapatkan hasilnya.
Ada banyak orang dalam kehidupannya, saudara-saudara dikasih Tuhan, dia hanya sekedar saja, tidak mau sungguh-sungguh. Firman Tuhan mengajarkan tentang kesungguhan dan kemurnian di dalam kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ada tantangan, tapi kalau kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan kemurnian hati, nggak akan mematahkan semangat kita untuk kita mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara, dari perempuan yang ditulis dalam kisah di sini, perempuan di Betania. Hal yang kedua adalah bahwa dia mengerjakan ini tidak dengan orientasi yang lain. Ya, bukan untuk mencari keuntungan, saudara-saudara. Bukan. Ya. Tetapi benar-benar dia siap berkorban untuk Tuhan. Ya. Dia tidak mencari keuntungan dari apa yang dia berikan kepada Yesus. Ada orang-orang yang di sekitarnya yang menjadi gusar, mereka ingin mencari keuntungan. Sehingga mereka berkata bahwa minyak ini sebaiknya dijual saja dan uangnya itu diberikan kepada orang miskin. Tetapi saudara-saudara, ternyata mereka tidak demikian. Ya, karena mereka tidak sungguh-sungguh. Sehingga mereka tidak memiliki kemurnian. Dengan orientasi yang mereka punya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Saudara, melayani mengiring Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, jangan sampai kita orientasi untuk mendapat keuntungan. Saudara-saudara, tidak. Tetapi dalam kita melayani dan mengiring Tuhan, orientasinya adalah menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan. Kalau untuk mencari keuntungan, saudara-saudara kasih Tuhan, maka sudah menjadi hal yang keliru di dalam kita melayani mengiring Tuhan. Berkaitan dengan soal berkat dan sebagainya, itu menjadi urusan Tuhan. Senangkan hati Tuhan dulu. Sama seperti perempuan di Betania ini. Ketika dia datang kepada Yesus, lalu dia mempersembahkan minyak narwastu yang murni. Lalu Yesus berkata di ayat 6, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Saudara-saudara dikasih Tuhan, saudara mungkin pernah mengalami diperlakukan oleh orang lain. Iya. Sehingga mungkin membuat engkau susah, dalam artian adalah membuat engkau akhirnya tidak berdaya karena begitu kuat intimidasi, intervensi untuk kita mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Nah, kesempatan ini saya mau sampaikan, mari tetaplah kita melakukan apapun keadaannya. Iya, kita tetap mau mengerjakan apapun resikonya karena untuk Tuhan. Kan firman Tuhan sudah menulis, iya, ketika kita melakukan sesuatu perbuatan, ya, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Nah, itu kata firman. Demikian juga dengan kehidupan saudara. Nah, ketika perempuan ini yang di Betania, dia melakukan ini untuk Tuhan, dengan niatnya untuk Tuhan yang dipermuliakan, saudara-saudara, bukan dengan orientasi yang lain, Tuhan memberkati dia. Yesus berkata di selanjutnya, ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Sesuatu perbuatan yang baik, saudara-saudara. Iya, yang dia tujukan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada, mari juga kita tetap mau tunjukkan perbuatan yang baik kita kepada Tuhan. Tuhan yang menilik, Tuhan yang melihat, Tuhan yang memperhatikan, dan dia yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Anugerah Tuhan bagi saudara sekalian. Yang akan menjadi kesimpulan renungan pada renungan yang singkat pada kesempatan ini. Mari terus lakukanlah apa yang dapat engkau lakukan untuk Tuhan. Maka saya percaya ketika engkau lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan percaya, maka Tuhan memberkati kita dengan kemurnian. Kerjakan itu, lakukan itu, berkat jadi bagian saudara. Puji Tuhan, mari saya mau berdoa bagi saudara sekalian. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu pada saat ini. Firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dengan kemurnian hati, dengan sungguh-sungguh, dengan percaya. Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami siap berkorban untuk Tuhan. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang diagungkan. Mampukan kami anak-anak-Mu untuk kami dapat melakukan itu. Dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan lawat mereka di dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam nama Yesus. Dan biar kehidupan mereka senantiasa boleh mengalami satu perubahan yang luar biasa yang dari Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa.
Hamba berkati umat-umatmu dengan segala berkat yang dari Engkau, baik berkat jasmani, berkat rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan berkati.